Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kembali kita mendapatkan nikmat untuk bermajlis dalam rangka tafaqquh fid din, berusaha lebih memahami agama kita yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, inilah kunci segala kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan ilmu agama yang paling tinggi adalah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia, maka ilmu tentangnya adalah ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia. Mempelajari ilmu ini pahalanya pun lebih besar daripada ilmu-ilmu yang lain. Karena menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat agung. Belum pula ilmu ini kita amalkan. Ketika kita mempelajarinya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Ini menunjukkan kecintaan Allah kepada orang yang menuntut ilmu, karena dia melakukan amalan yang Allah cintai. Dan malaikat pun menjadi ridho, karena Allah mencintai amalan menuntut ilmu,
maka para malaikat pun meridhoi orang-orang yang belajar ilmu agama. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna." Ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka untuk seorang penuntut ilmu, karena para malaikat itu ridho dengan amalan yang dia kerjakan. Bahkan seluruh makhluk ikut mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fil ma'. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berilmu itu, kalau dia sudah belajar dan dia menjadi orang yang berilmu, maka penduduk langit dan penduduk bumi akan mendoakannya, memohonkan ampun baginya sampai ikan-ikan di kedalaman laut ikut memohonkan ampun untuknya. Subhanallah, inilah pentingnya menuntut ilmu agama. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia. Dan di antara ilmu yang mengajarkan kepada kita secara detail tentang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang berkaitan dengan al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ibadah yang sangat agung. Ketika kita belajar tentang Allah dan tentang agamanya, maka kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ilmu ini kita amalkan, maka kita sudah mendapatkan pahala menuntut ilmu. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang kita ringkas dari kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada nama Allah As-Samad. Nama Allah As-Samad hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ikhlas. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun dalam hadis sangat banyak, di antaranya hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayajizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin?" Tidakkah setiap kalian, mengapakah setiap kalian merasa lemah untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Fasyakka dzalika alaihim, maka
Ucapan Nabi SAW tersebut memberatkan sahabat. Faqalu, maka mereka pun berkata, ayuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Siapa yang sanggup di antara kami melakukan itu ya Rasulullah? Karena sepertiga Al-Quran sangat banyak. Sahabat pun merasa berat. Mereka merasa tidak sanggup. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Allah al-wahid as-samad itu adalah sepertiga Al-Quran. Maksudnya membaca surat yang terkandung padanya 3 nama ini. Nama Allah Al-Wahid As-Samad, yaitu surat Al-Ikhlas. Maka itu nilainya seperti sepertiga Al-Quran. Para ulama menjelaskan mengapa surat Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran. Karena sepertiga Al-Quran berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang Allah, perbuatan-perbuatannya dan sifat-sifatnya. Sepertiga lagi berbicara tentang hukum-hukum Allah. Dan sepertiga lagi berbicara tentang kisah-kisah. Jadi Al-Quran kalau dibagi 3 menjadi sepertiga berbicara tentang Allah, sepertiga tentang hukum-hukumnya, dan sepertiga tentang kisah-kisah. Jadi ini hadis yang menyebutkan tentang nama Allah As-Samad. Lalu apa maknanya? Kata Syekh, As-Sayyidul Azim alladhi qad kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi wa qudratihi wa izzatihi wa azamatihi wa jami'i sifatihi. As-Samad itu artinya adalah Raja yang agung, yang sempurna ilmunya, hikmahnya, sifat penyantunnya, kemampuannya, kemuliaannya, keagungannya, dan seluruh sifat-sifatnya. Jadi kalau mau diringkas, As-Samad itu adalah Al-Kamil fi jami'i sifatihi, yang maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Itu arti As-Samad, yang maha sempurna, yang maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Fahuwa wasi'u sifat azimuha, maka sifat-sifat Allah itu yang paling luas serta paling agung. Alladhi samadat ilaihi jami'ul makhluqat wa qasadathu kullul kainat bi asriha fi jami'i syu'uniha, yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Seluruh makhluk bermaksud kepadanya, maksudnya membutuhkannya dalam setiap urusan mereka. Falaisa laha rabbun siwahu, maka tidak ada bagi makhluk seluruhnya Rabb selain dia. Wala maqsuda ghairuhu taqsiduhu wa talja ilaihi fi islahi umuriha ad-diniyah wa fi islahi umuriha ad-dunyawiyah. Dan tidak ada tempat bagi mereka untuk memohon pertolongan demi kebaikan perkara-perkara dunia, perkara-perkara agama mereka,
maupun kebaikan perkara-perkara duniawi mereka. Taqsiduhu indan nawaib wal muz'ijat wa tadra'u ilaihi idza asabathu asy-syada'id wal qurubat wa tastaghitsu bihi idza massatha al masa'ib wal masyaqqat. Hanya kepadanya lah mereka tujukan permohonan-permohonan mereka ketika mereka ditimpa berbagai macam musibah dan kesusahan. Li'annaha ta'lamu anna indahu hajataha waladaihi tafriju kurubatiha likamali ilmihi wasi'ati rahmatihi wa ra'fatihi wa hananihi wa azimi kudratihi wa izzatihi wa sultanihi. Karena makhluk seluruhnya selain manusia dan jin yang jahil, yang bodoh, seluruhnya mengetahui hanya di sisi Allah hajat-hajat mereka terpenuhi. Hanya Allah yang bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan mereka. Karena sempurna ilmunya, sempurna rahmatnya, sempurna kasih sayangnya, kelembutannya, dan sangat besar kemampuannya, kemuliaannya, serta kekuasaannya. Inilah jemaah sekalian kesimpulan makna as-samad yang disebutkan oleh Syekh. Dan kalau kita baca buku-buku tafsir, maka banyak sekali penafsiran as-samad di dalam penukilan dari ulama-ulama salaf. Banyak sekali penjelasan makna as-samad, karena memang maknanya luas. Maknanya luas. Namun kesimpulan makna as-samad menjadi 3 bagian dari semua penjelasan ulama salaf tentang arti as-samad. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-kamil fi jami'i sifatihi, yang sempurna pada semua sifat-sifatnya. Yang sempurna pada semua sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, alladzi samadat ilaihi jami'ul makhluqat, yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Makna as-samad yang kedua, yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Tidak ada satupun makhluk kecuali pasti butuh kepada Allah. Dan hanya Allah memang yang bisa memberikan apapun yang dibutuhkan oleh makhluk. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat pada dirimu, maka itu dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Kemudian makna yang ketiga, as-samad itu adalah yang tidak memiliki rongga. Yang tidak memiliki rongga. Ini disebutkan dari penafsiran para sahabat. As-samad itu maknanya yang tidak memiliki rongga. Artinya Allah enggak butuh makan. Allah enggak membutuhkan apapun dari makhluk. Jadi ini 3 makna as-samad. Dan hakikatnya kembali kepada yang pertama. Kembali kepada yang pertama, yaitu
Allah yang maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Karena Allah maha sempurna, maka makhluk seluruhnya butuh kepadanya. Sedangkan dia tidak membutuhkan makhluk. Dia tidak butuh makan, dan dia tidak butuh minum. Inilah jemaah sekalian makna as-samad. Kemudian di akhir pembahasan, Syekh mengingatkan kita, dari nama Allah As-Samad kita pun paham. Dari nama Allah Azza wa Jalla As-Samad kita pun paham bahwa Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna, yang maha mampu, yang maha kuasa, sehingga kita tidak mungkin bisa menggapai kesuksesan di dunia dan di akhirat tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu memohon hanya kepada Allah, menyandarkan urusan kita semuanya hanya kepada Allah, bergantung hati hanya kepada Allah. Jadi ini yang harus kita miliki. Apabila kita telah mengenal Allah adalah As-Samad, kalau begitu tidak ada tempat kita memohon kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat kita bergantung kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat kita memasrahkan seluruh urusan-urusan kita kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak ada tempat berlari kecuali hanya kepada Allah. Dan Allah berfirman, amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapakah yang bisa menjawab atau mengabulkan doanya orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Hanya Allah yang bisa. Dan siapakah yang bisa menyingkap keburukan? Siapa yang bisa menghilangkan kejelekan? Dan siapa yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi? Hanya Allah. Jadi ini kita yakini dan kita amalkan dalam hidup kita. Kita bersandar bergantung hanya kepada Allah. Jangan pernah kita bergantung kepada selain Allah. Ailahu ma'allah, apakah ada ilah bersama dengan Allah yang pantas disembah? Tentu tidak ada. Ini puncak pengenalan pada setiap nama Allah. Ailahu ma'allah, apakah pantas ada ilah yang lain yang boleh disembah selain Allah? Tentu tidak pantas. Qalilan ma tadhakkarun, namun sedikit kalian mengambil pelajaran. Surat An-Naml ayat ke-62. Baik, kemudian yang berikutnya jemaah sekalian adalah Al-Hadi. Nama Allah Al-Hadi. Dalam Al-Quran kata Syekh, Al-Hadi ini disebutkan dalam 2 ayat. Yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat ke-54. Wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah benar-benar memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Kemudian surat Al-Furqan ayat ke-31. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu yang maha memberikan hidayah dan maha menolong. Jadi ini 2 ayat
penyebutan nama Al-Hadi. Al-Hadi. Lalu apa arti Al-Hadi? Huwa alladhi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Dialah yang memberikan hidayah kepada hamba-hambanya dan membimbing mereka serta menunjukkan mereka kepada apa yang dengannya mereka dapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wa huwa alladhi bihidayatihi tada ahlu wilayatihi ila ta'atihi wa ridwani. Dan dialah dengan hidayahnya orang-orang yang dia cintai mendapatkan hidayah kepada amal ketaatan dan keridhaannya. Wa huwa alladhi bihidayatihi tadal hayawan lima yuslihuhu wattaqa ma yadurruhu. Dan dia juga dengan hidayahnya hewan-hewan pun mendapatkan hidayah untuk menggapai apa yang baik untuk mereka, seperti makanan-makanan yang baik, dan mendapatkan perlindungan dari apa yang membahayakan mereka. Mereka tahu apa yang bisa membahayakan mereka. Jadi ini makna nama Allah Al-Hadi. Maka jemaah sekalian, dari penjelasan Syekh tentang nama Allah Al-Hadi, kita pun paham makna hidayah Allah itu luas. Syekh menyebutkan 4 makna. Hidayah Allah itu mencakup 4 makna. Yang pertama, al-hidayah al-ammah, hidayah yang umum. Yaitu hidayah untuk setiap jiwa, setiap diri, baik manusia maupun hewan ataupun jin, untuk bisa menggapai kebaikan dalam kehidupan mereka di dunia ini. Jadi hidayah ini bersifat umum. Seperti manusia kemudian mengetahui makanan apa yang baik untuk mereka, manusia mengetahui mana yang menyehatkan mereka, mana yang bisa melindungi mereka dari penyakit. Ini hewan pun mendapatkan hidayah ini. Sampai-sampai anak kecil, bayi yang baru lahir, Allah berikan hidayah untuk menghisap air susu ibunya. Ini maksudnya hidayah yang bersifat umum. Hidayah yang bersifat umum. Anak kecil yang baru lahir, Allah berikan hidayah untuk menghisap air susu ibunya. Coba kalau kita yang ngajarin anak itu, mana bisa dia? Dia nggak akan ngerti ucapan kita. Dia nggak tahu apa yang kita katakan. Tapi Allah yang memberikan kepadanya hidayah. Maka ini hidayah yang bersifat umum. Mencakup seluruh makhluk, hewan-hewan pun. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 38, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum.
Dan tidaklah ada hewan yang melata di bumi, dan tidak pula burung yang terbang dengan dua sayapnya, kecuali mereka juga adalah umat-umat seperti kalian. Maksudnya mendapatkan hidayah umum seperti kalian. Baik, ini yang pertama, hidayah umum, hidayah di dunia ini. Kemudian yang kedua, hidayatul irsyad wal bayan lil mukallafin. Hidayah berupa bimbingan dan penjelasan. Dan ini diberikan khusus untuk al-mukallafin, orang-orang yang Allah bebani syariat, makhluk yang Allah bebani syariat. Siapa makhluk yang Allah bebani syariat? Makhluk apa saja yang Allah bebani syariat? Manusia dan jin. Manusia dan jin. Allah turunkan untuk manusia dan jin bimbingan ilmu. Di mana Allah turunkan? Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau dalam kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, dan dalam bimbingan seluruh para nabi dan rasul. Disitulah Allah turunkan ilmu ini. Al-Quran adalah hidayah. Di awal surat Al-Baqarah Allah menegaskan tentang Al-Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya siapa yang mengikutinya, dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi banyak orang tidak mau mengikutinya. Seperti Allah berfirman tentang kaum Tsamud, wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, kami memberikan hidayah kepada mereka, tapi mereka lebih menginginkan kebutaan, kesesatan daripada hidayah. Surat Fussilat ayat ke-17. Jadi Allah katakan, kami berikan hidayah kepada Tsamud, tapi kaum Tsamud gak mau. Maksudnya kami berikan ilmu, kami turunkan kebenaran kepada mereka, tapi mereka sendiri yang tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Jadi manusia dan jin di sini terbagi dua. Ada yang mau mengikutinya, ada yang menolaknya. Kemudian yang ketiga, hidayatut taufiq wal ilham wa syarhi sadri liqabulil haq war ridha bihi. Hidayah taufik dan ilham dan kelapangan hati untuk menerima kebenaran dan ridha dengannya. Inilah mereka, orang-orang yang menerima kebenaran, karena Allah yang membukakan hati mereka. Allah yang memberikan taufik sehingga mereka bisa mengamalkan ilmu yang sudah mereka dapatkan. May yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah yang mendapatkan hidayah. Maksud hidayah di sini adalah hidayatut taufik. Dan jemaah sekalian, apa bedanya hidayah yang kedua dan ketiga? Bedanya adalah hidayah yang pertama bisa kita usahakan agar orang lain mendapatkannya. Jadi kita mengajari orang, maka itu namanya kita memberikan hidayah kepada ilmu. Namun hidayah atau taufik untuk menerima ilmu itu
Dan untuk mengamalkannya itu nggak bisa kita lakukan. Hanya Allah yang bisa. Makanya ada 2 ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang Nabi SAW memberi hidayah dan tidak bisa memberi hidayah. Yang pertama kata Allah, innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Jadi ayat kelihatannya bertentangan, padahal tidak. Yang pertama maksudnya beliau memberikan hidayah, mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu yang beliau ketahui. Yang kedua, beliau tidak bisa memberikan hidayah, maksudnya tidak bisa membuat orang menerima ilmu tersebut dan mengamalkannya. Itu yang bisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu perbedaan hidayah yang kedua dan ketiga. Kemudian yang keempat, hidayah menuju surga dan menuju neraka. Hidayah menuju surga kepada orang-orang yang beriman, hidayah menuju neraka kepada orang-orang yang pantas masuk neraka. Jadi inilah jemaah sekalian 4 macam hidayah yang tercakup di dalam nama Allah Al-Hadi, yang maha memberikan hidayah. Maka dari sini kita bisa memetik pelajaran penting bahwasanya seluruh makhluk membutuhkan hidayah dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, maka kita akan tersesat. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, maka kita akan tersesat. Oleh karena itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimana caranya? Menuntut ilmu, berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki, kemudian berdoa memohon hidayah, kemudian menghindari sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita pada kesesatan. Ini termasuk usaha-usaha untuk mendapatkan hidayah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kunci hidayah yang terbesar adalah tauhid dan sunnah. Kalau kita selalu mentauhidkan Allah dan mengamalkan sunnah, maka itulah kunci hidayah yang terbesar. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, yaitu mereka benar-benar mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, maka mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah, yang akan mendapatkan nikmat keamanan dan hidayah. Jadi, apa kunci hidayah? Menjauhi syirik, menjauhi dosa syirik. Surat Al-An'am ayat 82. Kemudian surat An-Nur ayat ke-54 Allah menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Kalau kalian taat kepada Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi ini 2 kunci utama menggapai hidayah Allah. Tauhidkan Allah, jauhi syirik. Taat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauhi perbuatan bid'ah dan penyelisihan terhadap beliau.
Dan juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita untuk selalu berdoa minta hidayah. Di antara doa beliau, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan. Begitu pula minta istiqamah di atas hidayah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ini juga doa hidayah. Kemudian juga jemaah sekalian, para ulama membagi hidayah itu juga menjadi dua. Al-hidayatu fil Islam, al-hidayatu ilal Islam, wal hidayatu fil Islam. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Hidayah kepada Islam maksudnya kepada tauhid. Hidayah di dalam Islam maksudnya kepada sunnah. Dan dua-duanya perlu. Hidayah kepada tauhid agar kita selamat dari kesyirikan. Hidayah kepada sunnah agar kita selamat dari perbuatan bid'ah. Jadi ini juga masuk dalam cakupan hidayah. Dan dua-duanya adalah hidayah yang sangat agung. Sampai-sampai ulama salaf dulu berkata, la adri ayya ni'matainil a'zam an hadani lil Islam wa alla yaj'alani haruriyah. Aku tidak tahu nikmat manakah yang lebih besar, Allah berikan aku hidayah masuk Islam, atau Allah memberikan aku hidayah sehingga aku tidak menjadi pengikut Khawarij, menjadi pengikut ahlul bid'ah, berarti tidak mendapatkan hidayah kepada sunnah. Jadi dua-duanya penting. Baik, kita masuk nama Allah berikutnya, Al-Wahhab. Mungkin ini yang terakhir pada kesempatan pertemuan ini. Nama Allah berikutnya adalah Al-Wahhab. Kata Syekh, Allah sebutkan nama Al-Wahhab dalam 3 ayat. Yang pertama di surat Ali Imran ayat 8, yaitu tentang doa orang-orang yang beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab. Kemudian surat Shad ayat ke-9. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah mereka yang memiliki perbendaharaan Rabbmu Al-Aziz Al-Wahhab. Kemudian yang ketiga, surat Shad ayat ke-35, di dalam doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Berkata Sulaiman, wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelahku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab. Surat Shad ayat 35.
Jemaah sekalian, di ayat ini ada pelajaran bagi kita untuk berdoa, lalu di akhir doa kita katakan innaka antal wahhab. Ini termasuk tawasul dengan nama Allah. Ini termasuk cara bertawasul dengan nama Allah. Jadi di akhir doa kita tambahkan innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah al-wahhab. Lalu apa itu arti al-wahhab? Kata Syekh, al-wahhab huwa kathirul hibah wal minnah wal atiyah. Al-wahhab itu artinya yang banyak hibahnya, nikmatnya dan pemberiannya kepada hamba-hambanya. Itu arti al-wahhab, yang sangat banyak hibahnya, sangat banyak nikmatnya, sangat banyak pemberiannya kepada kita. Jadi inilah makna al-wahhab. Maka dari nama ini kita pun paham seluruh kenikmatan yang ada pada kita datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, konsekuensi dari keimanan terhadap Al-Wahhab, maka kita berdoa hanya kepadanya, karena hanya Dia Al-Wahhab, nggak ada lagi selain Dia. Berdoalah hanya kepadanya, bergantung hatilah hanya kepadanya. Untuk menggapai apapun kemanfaatan bagi diri kita, bergantung hatilah kepadanya. Kalau kita butuh pertolongan, mohonlah hanya kepadanya. Kalau begitu, hanya Dia yang pantas untuk disembah. Dan wajib bagi kita mensyukuri setiap kenikmatan yang Dia berikan. Karena Dia yang memberikan segala sesuatu bagi kita, maka kalau begitu, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepadanya. Dan bersyukur itu hakikatnya adalah beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu hakikat syukur. Jadi ini konsekuensi pengenalan terhadap nama Allah Al-Wahhab. Kita berdoa kepadanya dan mensyukuri segala kenikmatan yang Dia berikan. Bergantung hati hanya kepadanya, karena hanya Dia yang bisa memberikan segala sesuatu untuk kita. Kemudian jemaah sekalian, Al-Wahhab ini kalau ditambah huruf ya, bacanya apa? Al-Wahhabi. Jadi kita pun paham dari mana sebutan Wahabi itu berasal. Sebutan Wahabi itu berasal dari nama Allah Al-Wahhab. Ini nama Allah yang Maha Agung. Tapi orang-orang yang menyebut Al-Wahhabi itu, maksud mereka untuk menjelek-jelekkan orang. Iya kan? Bukan untuk memuji orang. Walaupun sebenarnya maknanya terpuji. Al-Wahhabi itu artinya pengikut Allah Al-Wahhab yang Maha Memberi. Tapi mereka maksudkan dengan itu untuk menjelek-jelekkan orang. Maka mereka telah melakukan pelanggaran besar, yaitu tidak memuliakan nama Allah. Nama Allah mereka gunakan untuk menjelek-jelekkan orang. Yang mereka maksudkan sebenarnya untuk menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi nama beliau lengkapnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi nama utamanya adalah Muhammad. Abdul Wahhab nama ayahnya, Al-Wahhab itu nama Allah. Kenapa mereka tidak ambil nama Muhammad kemudian ditambah huruf ya, jadinya Muhammadi? Kenapa jamaah sekalian?
Karena orang banyak mendengar nama Muhammad itu kesannya baik. Kesannya baik. Tetapi banyak orang gak ngerti Al-Wahhab itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka manfaatkan nama itu bukan untuk memuji orang, tapi malah untuk menjelek-jelekkan orang. Jadi dari segi bahasa sudah salah, karena nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian dari segi adab kepada Allah lebih salah lagi. Dan juga termasuk kezaliman kepada seorang ulama besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang punya jasa-jasa besar terhadap Islam dan kaum muslimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa mereka begitu marah kepada beliau dan pengikut-pengikut beliau? Kenapa mereka begitu marah? Karena kerasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam memberantas kesyirikan dan bid'ah. Itu yang membuat mereka marah. Terlebih lagi di Arab Saudi, ketika Imam Muhammad bin Saud, pemerintah Saudi di masa itu, membantu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi dibantu dengan kekuasaan, diterbitkan perundang-undangan, semua kesyirikan dan bid'ah harus dibasmi. Tambah marahlah mereka. Jadi itu sebabnya mereka tersinggung, karena syirik dan bid'ah mereka diberantas oleh syekh dan para pengikutnya, dibantu juga oleh pemerintah, bukan yang lainnya. Hanya itu sebabnya. Iya. Dan buku-buku syekh itu banyak. Kitab Tauhid, Thalathatul Usul, Kashfus Syubuhat, Al-Qawaidul Arba', dan lain-lain. Itu semuanya ada, tercetak, dan bisa diuji. Bagian mananya yang mereka anggap sesat? Bisa diuji, bisa didialogkan. Mana, buktikan. Dan mereka tidak akan bisa membuktikan bahwa syekh adalah orang sesat. Tidak. Beliau tidak membuat mazhab baru. Beliau hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Dan secara fikih beliau bermazhab Hambali. Walaupun beliau juga tidak fanatik dengan mazhab Hambali. Terkadang beliau mengikuti mazhab yang lain kalau beliau melihat mazhab yang lain itulah yang benar dalam permasalahan tersebut. Jadi ini adalah kezaliman terhadap salah seorang ulama besar. Kalau kita zalim kepada orang biasa dan dia muslim, itu sudah dosa besar. Apalagi kepada seorang ulama. Bahkan kalau kita zalim kepada orang kafir, itu juga dosa besar. Apalagi zalim kepada orang muslim. Terlebih lagi kepada seorang ulama. Maka hati-hatilah orang-orang yang suka menyebut Wahabi, menjelek-jelekkan Wahabi, itu adalah kezaliman kepada syekh. Dan juga adab yang buruk kepada Allah. Menggunakan nama Allah Al-Wahhab ditambah huruf ya, ya unisbah namanya, ya untuk penisbatan, lalu bermaksud menjelek-jelekkan. Iya. Ini adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita bahas sekarang. Ringkasan 3 nama Allah, penjelasan 3 nama Allah, As-Samad, kemudian Al-Hadi dan Al-Wahhab dari kitab Fiqhul Asmaul Husna. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Salam. Disampaikan yang disyariatkan adalah kalau kita manusia dan jin. Manusia kita belajar ilmu, konsekuensinya adalah kita harus mengamalkan. Bagaimana dengan makhluk jin? Apakah dia melakukan proses belajar seperti itu? Jin, iya.
Belajar juga dia. Hanya antum gak lihat saja. Yang antum lihat ini insya Allah manusia semuanya. Apa ada jin yang menyamar? Tolong ngaku ya. Sama. Baca surat Al-Jin. Surat Al-Jin itu satu surat khusus dalam Al-Quran, namanya surat Al-Jin. Isinya cerita tentang para jin yang mendengarkan Al-Quran ketika Nabi SAW sedang membacanya. Mereka belajar. Bukan hanya manusia yang belajar, mereka juga ikut belajar. Hanya saja kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Mereka bisa lihat kalian dan kalian tidak bisa lihat mereka. Makanya nggak bisa juga kita mengklaim di sini ada jin hadir, kan kita nggak lihat. Dan kalau mereka nggak belajar, dari mana mereka dapat ilmu? Nggak akan bisa. Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu didapat dengan menuntut ilmu. Pemahaman didapat dengan belajar. Jadi nggak mungkin bisa paham dengan sendirinya tanpa belajar. Ada juga orang yang katanya dia pergi beberapa bulan bertapa di satu gunung, pulang jadi ulama besar, jadi kiai khos. Itu nggak mungkin, mustahil. Dia sebenarnya bukan jadi ulama tapi jadi dukun. Ya. Nabi SAW yang menegaskan, ilmu itu hanya didapat dengan menuntut ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Dan ulama sepakat tidak ada nabi dari kalangan jin. Nabi seluruhnya dari kalangan manusia. Jadi nabi para manusia itu juga berlaku bagi jin. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia dan jin semuanya. Jadi nabi mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang yang mengajarkan ilmu agama, yang mengajarkan ilmu agama bukan hanya manusia, para jin juga. Mereka dengarkan Al-Quran, mereka belajar, mereka ajarkan kepada teman-teman mereka. Iya. Ustaz, untuk mendapatkan hidayah taufik dengan berusaha mencari ilmu dan lain-lain, kalau misal takdir Allah di Lauhul Mahfuz seseorang tersesat, apakah bisa berubah dengan usaha-usaha tersebut? Jamaah sekalian, ini pertanyaannya tidak tepat ya. Pertanyaannya tidak tepat. Orang yang berusaha mendapatkan hidayah, Allah pasti berikan hidayah. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka, akan kami berikan hidayah kepada mereka, kepada jalan-jalan kami, kepada amal-amal kebaikan. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, seakan-akan Allah tidak adil. Dia rajin belajar, rajin menuntut ilmu, tapi Allah sesatkan. Ini kan gak adil namanya. Allah maha adil. Allah maha adil. Gak mungkin Allah berikan kejelekan orang yang berusaha melakukan kebaikan. Sebagaimana juga firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang bersedekah, memberi, bertakwa, membenarkan surga, maka kami akan mudahkan dia kepada kebaikan. Allah berikan hidayah dia kepada kebaikan ketika dia berusaha melalui jalan itu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, lihat, orang bakhil,
Dia memilih jalan kebakhilan, jalan kesesatan. Wastagna, dan menyombongkan diri. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan surga. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia kepada kejelekan. Jadi Allah itu Maha Adil, enggak mungkin orang yang berusaha baik lalu Allah jerumuskan dia pada kesesatan. Kecuali jemaah sekalian, orang-orang yang secara zahir kita lihat berusaha baik tapi hatinya rusak. Jadi enggak mungkin kalau hatinya bersih, ikhlas karena Allah, kita lihat dia rajin menuntut ilmu, lalu dia Allah sesatkan, enggak mungkin. Kalau seperti itu terjadi, berarti Allah tidak adil. Yang Allah sesatkan, walaupun kita lihat dia Masya Allah rajin menuntut ilmu, pasti di hatinya ada masalah. Di hatinya ada yang tidak kita lihat, ada kesesatan. Iya. Kemudian yang paling inti di sini adalah nggak usah kita pikirkan apa takdir kita di Lauhul Mahfuz. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan baik. Iya, nggak usah pikir macam-macam. Itu nggak akan sampai pikiran kita ke sana. Mohon petunjuk doa terbaik untuk anak yang kuliah di luar kota supaya istiqomah iman dan Islamnya. Mungkin diantaranya doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iya. Qurrata a'yun, kita minta anak kita menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun artinya anak yang soleh. Mohon petunjuk doa apa yang dikirimkan untuk anak yang meninggal sebelum balik. Saya belum tahu doa khusus, tapi boleh kita berdoa dengan doa umum. Seperti misalkan kita minta, ya Allah, rahmatilah dia, sayangilah dia, maka boleh insya Allah. Dan tidak perlu khawatir lagi ketika anak kita wafat sebelum balik. Dia sudah pasti penghuni surga. Pasti. Anak-anak kaum muslimin yang wafat sebelum balik pasti penghuni surga. Dia nggak punya dosa apa-apa kok. Tidak punya dosa apa-apa. Bukan hanya penghuni surga, dia juga akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Ini keutamaan orang tua yang bersabar ketika anaknya wafat sebelum balik. Anaknya itu kelak disebutkan dalam hadis-hadis sahih akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya beriman, kalau kafir nggak bisa. Apakah perempuan yang masih dalam masa iddah karena meninggalnya suami boleh pergi ke majelis ilmu? Wallahu alam. Yang boleh dia keluar hanya kalau kebutuhan yang sifatnya darurat seperti untuk makan. Tapi kalau masih bisa dengan cara lain, gak harus keluar seperti menuntut ilmu, maka hendaklah tidak keluar. Iya. Karena dia masih bisa belajar dengan cara mendengarkan rekaman. Kecuali yang sifatnya darurat seperti untuk mencari makan, tidak ada yang ngasih makan di rumah, maka itu sifatnya darurat. Apa hukum tahlilan, yasinan, syukuran hamil 4 bulan, 7 bulan dan ritual semisalnya? Ini semuanya termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, dan semuanya adalah amalan yang tertolak. Karena Rasulullah SAW menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak.
Bagaimana cara menolaknya bila diundang di acara tersebut dan tetap menjaga ukhuwah? Caranya yang terbaik adalah sampaikan hadisnya. Mohon maaf, saya nggak bisa hadir acara tersebut karena Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Mau yang lebih singkat lagi, kullu bid'atin dolalah. Mohon maaf saya nggak bisa hadir, setiap bid'ah itu sesat. Bagaimana supaya menjaga ukhuwah? Kasih dia uang, kasih dia hadiah. Apa nggak senang dia? Habis dibilangin bid'ah dikasih uang, senanglah dia. Berbuat baik kepadanya supaya dia senang kepada kita. Bagaimana cara menyampaikan mendakwahi keluarga saudara tetangga yang masih melakukannya? Sementara saya masih tahapan belajar. Sampaikan, hafalkan hadisnya. Karena singkat sekali hadisnya. Cara menyampaikan adalah hafalkan hadisnya lalu bacakan. Mungkin mereka akan mengatakan, kan yang dibaca di tahlilan itu baik, yang dibaca di yasinan itu baik. Kita katakan, mungkin yang dibaca adalah ucapan tahlil la ilaha illallah atau surat yasin. Tapi menentukan waktu khusus, itu kalian yang tentukan sendiri kan? Bukan Nabi SAW yang menentukan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Bukan Nabi SAW yang menentukan setiap Jumat yasinan. Jadi bid'ahnya itu pada penentuan waktunya. Begitu pula pengkhususan yasin, nggak ada dalil juga. Yang ada malah surat apa? Al-Kahfi, yang hadisnya sahih. Seluruh hadis tentang yasinan Jumat itu tidak ada yang sahih. Jadi mereka yang tentukan sendiri. Jadi bukan bacaannya yang bid'ah, tapi penentuan waktunya, begitu pula cara membacanya. Tahlilan berzikir berjamaah, itu nggak ada dalilnya juga. Ada yang mimpin lalu diikuti oleh orang-orang, atau bersatu suara seperti kor. Itu disitulah letak bid'ahnya. Nabi SAW tidak tidak mencontohkan seperti itu. Iya, jadi di situ bid'ahnya. Kalau nggak mau repot-repot, beli bukunya kasih, baca sendiri. Ya. Bagaimana cara mengamalkan membaca Al-Ikhlas 10 kali agar dibangun rumah di surga? Kapan waktu membacanya dan apakah dibaca 10 kali sekaligus atau terpisah-pisah waktunya? Hadisnya dikhilafkan para ulama, sebagian mendoifkan, sebagian mensahihkan. Dan kalau kita lihat hadisnya, tidak ada cara khusus, tidak ada penentuan waktu khusus. Jadi kapan saja boleh baca sekaligus. Dimulai dengan ta'awuz pertama sekali, kemudian basmalah, kemudian al-ikhlas, kemudian berikutnya basmalah, tidak perlu ta'awuz lagi. Jadi sampai 10 kali. Jika memang hadis itu sahih, wallahu alam, ulama khilaf tentang kesahihan hadis tersebut. Ya. Namun tidak ada waktu khusus untuk membacanya. Jadi kapan saja boleh. Ini sudah dijawab semua, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.